dari ginjal, lalu nanti nyambung ke ureter, kemudian ke vesika urinaria. Ya. Nah, di dalam ginjal ada struktur yang disebut sebagai unit fungsional dan struktural ginjal itu disebut nefron. Nah, nefron ini terdapat di bagian korteks dari ginjal. Nah, di korteks ginjal itu di bagian perifer berisi corpusculus renalis yang kemudian berlanjut ke sistem tubulus proximal dan distal dan bermuara ke ductus collectivus atau ductus colligensnya ya namanya. Lalu di medulla renalis itu ada lanjutan daripada sistem tubulus, khususnya dari tubulus distalis juga bisa ada di situ. Kemudian ada loop of Henle-nya dan ini apa namanya ductus collectivusnya ya. Lalu semakin besar kemudian bermuara pada papilla renalis sini ya. Di papilla renalis, dan papilla renalis itu akan terletak pada apex piramida renalis di medula ya. Nah, pada papilla renalis bermuara semua tubulus tadi, ductus Bellini itu ya, yang lanjutan dari tubulus collectivus tadi. Lalu dia akan bermuara pada satu bentukan yang disebut calyx minor. Lalu beberapa calyx minor menggabung menjadi calyx mayor. Kemudian calyx mayor itu akan membentuk pelvis renalis yang merupakan bagian proksimal, bagian awal dari ureter yang melebar. Nah, terus keluar dari ginjal, ureternya mengecil menjadi saluran keluar kecil aja sampai di vesika urinaria. Oke, nah ini gambaran yang sudah saya perlihatkan. Jadi ini ginjal kita potong gitu koronar ya, potong koronal gitu ya. Kita bisa lihat ini ada arteria renalis, vena renalis, arteria masuk, vena keluar, dan ini adalah ureternya. Ureter ini dimulai dari pielum. Ini bentukan pielum itu seperti begini, corong ini. Ini dari calyx minor. Calyx minor membentuk satu calyx mayor dari beberapa calyx mayor nanti akhirnya menjadi pielum ini. Ya. Nah, kita lihat calyx minor ini dia merupakan muara dari ujung papilla renalisnya ini. Ya, itu. Nah, ini bentukan seperti ini itu ada bentukan di bagian medula. Ya, di bagian medula. Lalu yang sebelah sini ini adalah bentukan korteksnya. Ini perifernya, ini tengahnya ya. Ini perifernya seperti ini, lihat. Dia ada banyak kayak apa? Kayak eh, bentukan-bentukan seperti ini nih. Nah, ini itu bentukan corpusculus renalisnya ya. Oke, di korteks saja corpusculus renalis itu ya. Oke, sudah ada bayangan ya. Oke, nah nanti kita lihat satu persatu. Kalau ini kan 3 dimensi, maka kita nanti akan kalau di sediaan histologis ya cuman tinggal 2 dimensi aja. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah jadi ini korteks ya. Ini posisi di korteks. Kenapa? Karena ada banyak corpusculus renalisnya. Ini bentukan kayak gini ini. Ya. Hmm, Tuh bentukan ini yang kayak tombol-tombol kecil itu ya. Itu corpusculus renalisnya. Nah, eh, corpusculus renalis itu ini ya ini. Lihat ya, hanya ini. Jadi apa? Glomerulus yang terbungkus di dalam kapsula Bowman. Ini namanya corpusculus renalis. Kalau ininya saja, itu namanya glomerulus. Ya. Oke, nah satu nefron itu terdiri dari ini corpusculus renalis, berarti glomerulus di dalam kapsula Bowman plus saluran-salurannya ini. Ya, nih. Saluran mulai dari tubulus contortus yang proximalis ya langsung deket itu, lalu turun ke arah distal ya masuk ke dalam medula.
ini dia menjadi loop of Henle. Tebal, tipis, putar U, kembali ke korteks, tebal lagi, baru nyambung ke tubulus contortus yang distalis. Dari distalis kemudian dia bermuara ke ductus colligentes, ya, ductus colligentes atau ductus collectivus. Lihat nih ya, ada beberapa toh dia nyambung. Nah, di sini nanti dia akan membentuk lama-lama tambah besar. Nah, ini yang disebut sebagai ductus Bellini. Nah, ductus Bellini ini nanti akan bermuara ke kalix minor. Nah, bentukan ujung yang seperti ini itu yang disebut papilla renalis. Ya, di ujung-ujung daripada ductus Bellini itu. Nanti dia mengumpul keluarnya ke kalix minor gitu ya. Oke. Nah, ini seperti gini ya. Jadi ini apa tadi? Corpusculus renalis. Jadi satu nefron. Ini gambaran nefron ya. Yang kuning ya. Yang merah ini arteria, yang biru ini vena. Nah, lihat ini. Yang bentuknya seperti begini, ini tempatnya itu di batas antara korteks dan medula. Ya, korteks kenapa? Karena ada corpusculus renalis. Corpusculus renalis plus tubulus-tubulusnya ini, putar U, kembali lagi ke atas, kembali lagi ke proksimal, distal ini jadinya, lalu bermuara ke ductus yang besar ini, ductus collectivus atau ductus colligentes. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini arteria venanya seperti ini. Jadi batas antara korteks dan medula. Ini disebut arteria dan vena arcuata karena bentuknya seperti busur. Ya. Lalu dia ada cabang-cabang. Lihat nih. Ya, cabang ya. Cabang ke atas ini juga venanya juga ada cabangnya ya. Nah, cabang-cabang ini yang disebut arteria sublobularis. Kalau arteria, venanya juga ini, vena sublobularis ya. Nah, dia bercabang, nih lihat ya, bercabang lagi dia akan membentuk nanti menjadi arteria afren ya. Arteriola afren bergelung-gelung menjadi glomerulus, itu kapiler ya. Lalu keluar lagi menjadi arteria eferen gitu ya. Oke, terus nanti kembali lewat ini venanya gitu ya. Nah, bagusnya itu kalau di ginjal itu arteria itu selalu dekat dengan vena gitu. Nah, apalagi ini ya, ini menjadi batas. Oke. Nah, lalu ini kita lihat, ini corpusculus renalisnya. Di dalamnya ada apa? Glomerulus yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman ini nanti nyambung ke tubulus yang proksimal. Tubulus contortus proximalis. Nih, ya. Nah, semua ini sistem tubulus ataupun pembuluh darah itu kan ditutup oleh sel ya. Kalau pembuluh darah kapiler dia dilapisi oleh endotel. Sedangkan kalau yang kapsula Bowman-nya dilapisi oleh epitel. Nah, epitel pada kapsula Bowman yang sebelah luar itu epitel parietalis, satu lapis sel pipih. Sedangkan yang menempel pada ini, pada glomerulus atau pada kapiler, itu namanya epitel visceralis yang bentuknya seperti ini. Nih ya. Jadi ini namanya sel podosit. Ini kapilernya. Jadi dia melekat pada ini kapiler glomerulus ya. Nah, ini di sebelah luarnya dari kapiler ini ada sel visceralis kapsula Bowman yang menjadi nama khususnya podosit. Kenapa? Karena ada kaki-kaki. Ini kaki primer yang besar, lalu ada kaki sekunder yang kecil-kecil. Nah, ini yang membentuk filternya itu, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke buku kita. Nah, kalau di sediaan histologis, preparat histologis itu cuma 2 dimensi seperti ini ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini pewarnaan HE seperti biasa. Ya, kita lihat ini korteksnya. Kenapa korteks? Karena ada banyak glomerulus. Kelihatan nggak glomerulusnya ini? Kecil-kecil itu ya. Kemudian, nih, ini kelihatan glomerulusnya sekarang. Tuh, ya. Ini loh. Itu di dalam kapsula Bulat-bulat putih Bowman, kita. ya. Ini ya. Bubur putih itu vena. Hmm. Vena sama apa tuh? Vena arcuata. Mana? Arkuatanya di sebelah sini, Arcuata. ya. Yang membentuk ini. Nah, gitu. Arkus. Ini batas Apa? antara Medula. korteks ARCH dan itu arcuata. medula. Kalau yang arteri yang mana? Arteri yang dindingnya tebal. Ya, ini AA itu arteria arcuata. Kalau yang dindingnya Vena. tipis itu AV, yaitu vena arcuata. Nah, kalau kalau cabang-cabangnya yang masuk ke korteks, berarti dia kalau dindingnya tipis seperti ini, berarti vena apa? Sublobularis, gitu. Ya. Nah, ini lihat ya, ada segini ini korteks, ya. Lalu sisa yang di sini medula. Lihat dia bermuara pada ini papilla renalis, ya. Lihat duktusnya ini tambah lama tambah besar. Nah, ini makanya M disebut medula. Ya, sisanya itu. Oke. Sisanya ya. Iya, kalau mau belajarnya gitu mah. Mana Peng? Oh ini. Ini renal corpusculusnya, tuh ya. Jadi ini glomerulus di dalam Asli. kapsula Bowman. Oke ya. Tapi itu ini nggak ada tanda-tanda ya. Terus ya udah gini. Terus ini apa? Vena. Ini apa? Dari ini apa? Medula. Ini apa? Korteks itu. Ya beli yang buku ini. Itu kan semuanya harus beli. Coba. Buku. Masuk sunnah. Masuk sunnah. Rasya, Mama Rasya mau ikut ya belajar. Oke ya. Nah, ini 2 dimensi. Nanti sediaan histologis seperti ini. Ya, ada bagian korteks selalu karena apa ini ada bentukan corpusculus renalisnya dan tubulus. Tubulus terutama yang lebih banyak di korteks adalah tubulus yang proximalis ini. Tubulus contortus proximalis. Distalisnya sedikit ya. Distalis karena dia nanti akan nyambung atau masuk lebih banyak ke arah medula. Ini medulanya seperti ini. Lihat tidak ada corpusculus renalis dan lebih padat dengan ini saluran-saluran saja ya, tubulus namanya ya. Ini selalu ada ya. Batas antara korteks dan medula adalah fasa. Fasa itu terdiri dari arteria yang dindingnya tebal dan vena yang dindingnya tipis ya. Biasanya vena itu lebih panjang atau lebih besar gitu ya, lebih panjang ya. Oke. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang ini kita ada di apa di korteks ya. Kenapa? Karena ada bentukan corpusculus renalisnya. Oke, corpusculus renalis terdiri dari glomerulus dan dibungkus oleh kapsula. Ini kapsula Bowman. Kita bisa lihat di antara glomerulus dan kapsulanya, dinding kapsulanya itu selalu ada ruangan. Ruangannya itu namanya kafum Bowman. Isinya apa? Isinya adalah hasil filtrasi dari glomerulus, kapiler glomerulus keluar ke arah tubulus ya. Nanti dari kafum Bowman dia akan melanjut ke tubulus yang proksimal. Nih, kelihatan ini. Ini, sini. Ini tubulus yang proksimal. Ya, tubulus proksimal itu seperti begini. Lihat beda dengan tubulus yang distal. Gitu. Ya. Proksimal itu hampir tidak kelihatan inti-inti selnya karena dia sangat ini lihatnya ini seperti ini proksimal semua. Kalau yang begini yang kelihatan sel-selnya itu berarti yang tubulus contortus distalis ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada nih ya, kalau tempat keluar masuknya arteriole aferen dan keluar ke arteriole eferen, ini di sini namanya kutub atau polus vaskuler atau vaskularis
gitu ya. Ini daerah yang tampak seakan-akan menempel gitu ya. Nah, daerah yang lepas di sini, jadi yang glomerusnya tampak terlepas, itu nah seperti begini ini kan lepas ya, bisa lihat ya, nih. Nah ini lepas, kalau ini lengket, itu gampangnya ya. Nah, yang lepas ini namanya kutub urinalis, begitu ya. Kutub urinalis itu nanti akan bermuara ke tubulus contortus yang proximalis. Oke. Seperti itu ya. Jadi ada kutub vaskuler, tempat keluar masuknya arteriola afferent dan arteriola efferent. Kemudian ada kutub urinalis, tempat muara hasil filtrat glomerulus dan masuk ke dalam tubulus contortus yang proximal. Gitu ya. Ini semua ada di korteks. Oke, nah lihat di sini kita bisa lihat ini ada sel-sel epitel selapis pipihnya, sel parietalisnya kapsula Bowman, sedangkan yang di sini itu nanti, nah seperti ini ya, ini kelihatan sedikit menonjol. Ini adalah epitel ini visceralisnya kapsula Bowman yang disebut sel podosit ya, nama khusus. Oke. Nah, ini kita tubulus contortus distalis, tubulus contortus proximalis itu yang seperti ini. Jadi lumennya itu tidak jelas. Kenapa? Karena ada brush bordernya ini, ya. Nah, ini di apex cell-nya ada mikrofili. Sedangkan kalau tubulus contortus distalis ya tuh kelihatan jelas lumennya ya. Nah, karena dia tidak ada brush bordernya. Dan ininya bisa sel-selnya kelihatan jelas gitu ya. Oke, nah ini sekali lagi ini polus yang apa ini? Berarti yang lengket di sini dibandingkan kan yang di sini kan yang ini yang lepas tuh. Ya. Nah ini kan ada rongganya. Nah ini kayak lepas itu. Ini polus urinalis, ini polus vascularis ya. Nah biasanya di belakangnya dari polus vascularis itu ada satu ductus tubulus contortus yang distalis di sini dan ada bentukan makula densa ini. Ya, bentukan makula densa itu hanya ada pada tubulus contortus yang distal. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Yang persis pada polus vascularisnya. Di sini agak rusak nih. Oke, itu namanya makula densa. Apa itu? Itu sel-sel dari ductus contortus yang distal yang ini memadat ya, tambah banyak memadat dan agak sedikit panjang-panjang. Ya. Oke, tinggi-tinggi maksudnya. Ya, ini lebih jelas. Ini ya. Ini berarti yang lengket, ini yang lepas. Ini polus urinalis bermuara pada tubulus contortus proximalis. Lihat beda, ya lebih merah, lebih nah ini yang tubulus contortus distalis, ya itu. Nah ini mirip dengan ini, ya, yang di bagian luar dari polus vascularis. Lihat ya, nih. Nah, ini yang disebut makula densa, yaitu apa? Kumpulan atau sel-sel tubulus distalis yang rapat, yang lebih banyak, rapat dan agak tinggi-tinggi. Disebut makula densa. Kenapa disebut makula? Makula itu titik ya. Dulu belum ada apa elektron mikroskop yang bagus-bagus, kelihatannya seperti noktah atau titik, makanya disebut makula. Kenapa densa? Ya karena padat selnya, dense, padat ya. Oke. Ya. Ini apa? Lihat sel-selnya. Ini sel parietal, kapsula Bowman tuh pipih aja nih. Di sini juga ada gitu ya, nih, sini. Nah, sebaliknya sel-sel yang seperti ini, kelihatan? Ya, lihat. Nah, ini jelas banget ya. Ini adalah sel-sel podositnya, yaitu
sel-sel visceralis kapsula Bowman yang melekat di bagian luar dari kapiler-kapiler glomerulus. Oke? Oke, gampang ya, nggak terlalu susah. Ini bagian medula, hanya ada saluran-saluran keluar seperti ini, ya. Tinggal lihat kalau yang masih besar, gitu ya, masih besar dan jelas yaitu ductus colligentes, ya. Kalau yang lebih kecil-kecil seperti ini itu berarti loop of Henle-nya, ya. Saya tidak akan tanya tubulus contortus distalis di bagian medula, susah ya, agak susah. Jadi saya tidak akan tanya. Yang saya akan tanya adalah ductus atau tubulus colligentes. Ini ya, yang seperti ini jelas toh, kelihatan bedanya ya dibandingkan yang ini. Ini adalah loop of Henle-nya. Nah, sekarang tinggal lihat. Kalau dindingnya tebal seperti ini ya berarti loop of Henle tebal, itu aja. Kalau tipis, nah ini seperti ini berarti loop of Henle tipis. Oke, itu saja ya untuk di medula. Oke, nah sekarang masuk ureter dan vesika urinaria. Ureter ada mukosa, mukosanya itu epitelnya epitel ini transisional dengan nama khusus urotelium, ya. Nih, uroteliumnya melipat-lipat, ya. Soalnya kalau mamanya banyak supaya dia bisa sedikit mengembang, sedikit dilatasi kalau ada banyak urin yang lewat. Ini ada lamina propria. Ini nih, lamina proprianya sedikit aja ya, kecil aja, tipis aja di sebelah sini, di bawahnya ini, di bawahnya epitel. Ini kan epitelnya kan epitel seperti berlapis toh, tapi di bagian tepinya sel-selnya adalah di bagian perifer sel-selnya adalah sel-sel peralihan, makanya disebut epitel transisional atau epitel peralihan, ya. Kemudian yang tebal sekali ini adalah lapisan otot, ya. Ototnya otot polos, kita tidak bisa atur, ya, makanya ototnya otot polos. Otot polosnya ini L ini ya, itu ada otot polos yang inner longitudinal sebelah dalam, kemudian yang sebelah luar itu yang sirkuler, ya, outer sirkuler. Kemudian nanti di sepertiga distal dari ureter, waktu mau masuk ke vesika urinaria, ada lagi lapisan outer longitudinal. Ya. Oke, lalu sisanya adventitia ini jaringan ikat kendor penuh dengan pembuluh darah. Nih, pembuluh darah ada arteria, ada vena, ada apa itu namanya, ada saraf juga, ya. Dan ini saluran limfatik, ya. Oke, terus masuklah kita ke vesika urinaria. Vesika urinaria, epitel mukosa, epitel peralihan juga. Jadi mulai dari kalix minor, kalix mayor, pielum, ureter, vesika urinaria sampai sepertiga proksimal dari uretra, itu epitelnya adalah epitel urotelium, yaitu epitel transisional, ya. Dan selalu di bawah epitel selalu ada basal membran dan lamina propria, jaringan ikat, ya. Lalu khusus kita tahu bahwa di vesika urinaria itu ada juga otot, ya. Ototnya itu otot polos, ya. Di sini otot polosnya ini anyaman dengan tidak jelas ya batasnya, batas yang sirkuler, batas yang longitudinal, agak susah. Bahkan ada yang bentuknya sedikit bisa ke semua arah lah gitu, dengan batas antar lapisan itu tidak jelas, ya. Nah, ini otot-ototnya ini punya nama khusus, yaitu musculus detrusor vesicae dari vesika urinaria. Itu ya, nih otot-ototnya. Jadi vesika urinaria itu epitelnya
ada nama khususnya, urotelium. Sedangkan otot polosnya juga ada nama khususnya, yaitu musculus detrusor vesicae. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya kali? Ada yang mau tanya? Kalau nggak, oke, nanti saya lanjut dulu ya. Pokoknya kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Biar jangan sampai disimpan nggak mengertinya ya. Besok langsung pretest. Oke, sekarang saya stop saya dulu. Oke, kalau ada di sini sambil dijawab ya. Oke, kita coba. Oke, mulai dari sini. Share, mana share-nya? Ya, share. Sudah kelihatan? Belum? Udah kelihatan? Belum, Yang dokter. saya- Belum, dokter. Belum. Oh, belum. Ini udah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Sudah, dokter. Ini kelihatan soalnya. Sudah kelihatan soalnya? Sudah, Ya. dokter. Oke. Nah, coba dijawab. Jadi, lihat ya ini batas ya. Batas antara apa sebelah kanan karena ada bentukan ini. Ini berarti bagian apanya? Korteks, dokter. Korteksnya. Korteks, dokter. Ini bagian medulanya ya. Ini batasnya ada arteria yang Arcuata. dindingnya tebal, arcuata dan vena yang di belakangnya ya. Di sini juga ada. Tapi ini sebetulnya sudah agak sedikit ke dalam ya. Lalu kita bisa lihat di sini. Kelihatan ini bentukan ini. Nah, kelihatan ini? Ini sudah masuk ke sublobularis karena dia sudah masuk ke korteks ya. Ini juga ya, ini dindingnya lebih tebal. Ya, ini dindingnya lebih tipis. Ini dindingnya lebih tebal. Kelihatan? Bisa kelihatan enggak? Terlihat, dokter. Oke. Lihat dindingnya. Ya, tepiannya itu. Kalau lebih tebal berarti arteria sublobularis ya. Kalau ini vena sublobularis, cabang-cabangnya dia akan membentuk ini arteria aferen dan masuk menjadi glomerulus ya. Jadi ini bentukan apa ini? Ini salah kali ya. Ya, ini bentukan apa ini? Mana sih? Kok pusing? Oh, ini ya ini. Ini C. Yang ditunjuk bentukan apa ini? Seluruh bentukan ini. Berarti apa namanya? Corpus renalis. Corpusculus renalis. Kulusnya. Ya, korpus ini juga lihat. Nah, ini ada banyak sini ya. Tuh ya, sampai deket sini pun bisa ada. Ya, deket ke medula enggak apa-apa, bisa ada. Ini seluruhnya ini adalah corpusculus renalis gitu. Oke, sudah semua. Oke, lanjut. Oke ya. Nah, ini bagian korteks ya. Karena ada corpusculus renalis ya. Ini segini ini bagian apa? Korteks. Korteks. Kalau B bagian Korteks. Medula. medula. Ini batasnya lihat. Dindingnya tebal berarti Arteria. arteria arcuata. Kalau dindingnya tipis ya ini tipis gini itu berarti yang vena. D sudah masuk ke dalam. Berarti cabang dari arteria arcuata yaitu arteria sublobularis. Ini venanya besar ini. Nah, ini yang merah yang pokoknya kalau kelihatan banyak ada sel-sel eritrositnya itu vena ya. Oke, nah lihat yang di kuning ini apa? Kuning itu adalah bentukan itu seperti saluran-saluran ya. Nah, ini saluran-saluran ini memang berasal atau merupakan apa? Saluran yang masuk ke jadi bentukan saluran yang ada di korteks itu disebut medullary ray. Tulisan medullary ray, R-A-Y. Kalau banyak ya rays.
Satu saja, ray, R-A-Y, medullary ray. Kenapa kok medullary? Karena seakan-akan dia itu bagian dari medula yang masuk ke korteks. Makanya disebut medullary ray, karena dia ada di korteks. Ya, kayak gitu. Ya kan? Beda atau enggak ada korpuskulusnya. Ya, korpusnya di antara medullary ray. Gitu. Makanya kadang-kadang ada buku yang bilang bahwa satu begini ini, jadi bagian dari korteks yang di antara medullary ray, dua medullary ray itu disebut lobulus ginjal. Makanya arteria dan vena yang di sini itu juga disebut arteria dan vena sublobularis. Itu, ya. Oke. Oke. Udah ngerti ya? Udah dicatat. Ya. Sudah, dokter. Kali tadi enggak ada. Oke, nah berikutnya ini bagian apa berarti? Ada bentukan-bentukan ini. Bagian Korteks. korteks organ ren. Jadi nanti kalau di apa ujian tulis saja korteks renalis gitu aja ya, nggak usah ditulis organnya, nggak usah ditulis bagiannya. Ya, B. Bentukan apa ini? Lihat panahnya masuk ke dalam, berarti Glomerulus. glomerulusnya. Kalau panahnya di luar di sini ya, itu namanya corpusculus renalisnya. Oke, sekarang lihat ini. C. Dindingnya tipis apa tebal? Kelihatan enggak? Tipis. Tipis, dokter. Tipis ya. Ya wis tipis. Ini loh, tipis tuh kalau sampai kayak ini ya. Oke, kalau tipis berarti pena. Nah, sekarang kalau ini tipis apa tebal? Ini lebih tipis lagi. Lihat ini loh, masih ada dagingnya sedikit. Ya, tuh. Lihat enggak ini? Ketebalannya. Dibandingkan ini kan seret tipis gitu, garis tipis ya. Nah, ini mestinya adalah arteri, ini venanya. Apa? Sublobularis. Itu ya. Oke. Halo. Nah, jangan bingung ya. Oke, lanjut. Nah, ini lebih besar. Oke, berarti selama ada corpusculus renalis, lihat tuh. Panahnya di luar sini ya. Berarti apa? Corpusculus. Kalau panahnya masuk sampai ke sini, berarti glomerulus. Oke? Kalau panahnya di luar di sini, berarti corpusculus. Oke? C, mana C-nya? B, C ini lihat nih, C. Ini apa? Tubulus apa? Kalau gini, sel-selnya sedikit. Terus ini kelihatan ini, ada brush bordernya. Berarti ini tubulus yang Proximal. proximalis. Lihat di sini, selnya lebih banyak. Ya. Distalis. Nah, ini yang tubulus contortus distalis. Sekarang kalau bulat gini. Nah, ini apa? Tubulus yang mana? Tubulus yang apa ini? Merah loh, sama seperti ini, cuman bentuknya aja bulat. Berarti yang proximalis. Ya, lihat ini, sel-selnya jelas. Lihat ini, sel-selnya jelas. Berarti ini yang Distalis. distalis. Ini kelihatan ini, sel-selnya jelas. Banyak maksudku. Ya, ini juga distalis. Ya, kalau seperti ini, jarang ya sel-selnya. Tuh ya, itu yang proximalis. Apalagi jelas ada mikrofilinya, brush bordernya. Oke, ini apa tadi? Glomerulus. Ini kapsulanya. Nah, ini lihat, ini sel apa ini? Sel parietalis, Sel dokter. parietalnya. Kalau ini Sel podosit bagian sel visceralis. podositnya, ya. Tuh. Oke, gampang toh? Ini polus
Polus yang mana? Vaskularis, dokter. Lengkat, yang lengket itu polus vaskularis. Kalau yang lepas ini polus urinalis. Sudah tahu tulisannya gimana? Ya, polus urinalis. Area, pertanyaannya area. Kalau korteks dan medula, pertanyaannya bagian. Tuh ya. Oke, lanjut. Nah ini. Bagian apa ini? Ada ini, berarti bagian. Halo? Corpusculus. Korteks. Bagian. Ini loh. Bagian Korteks, korteks. dokter. Organ ren. Ya, jadi korteks renalis gitu aja tulisannya. B, mana B? Ini bentukan apa ini? Kan di polus vaskularis toh ini. Ya. Lobulus distal. Nah, bukan bentukan yang ditanya. Makula Makula densa, ya. Makula densa itu pasti di dalam atau pada dinding tubulus contortus yang distalis. Oke, kemudian saya tadi sudah ya, sel apa tadi? Ini sama ya dengan ini. Ini sel apa tadi? Parietalis. Parietalis. Kalau yang ini D? Sel? Visceralis. Podositnya ya, pakai nama khusus. Ini ya. Kelihatan intinya enggak di sini? Ya, kelihatan intinya. Berarti open face, ya kan? Tuh, itu pasti podositnya. Pertanyaan apa? Ruang. Ruang apa namanya tadi? Kavum? Kavum. Kavum? Ruangan atau kavum? Kavum Bowman. Ya. Kavum Bowman isinya filtrat glomerulus. Ini glomerulusnya kan? Filtratnya keluar ke sini, lalu nanti dia akan dilanjut masuk ke tubulus contortus yang proximalis. Ini salah satu dari sini. Ini enggak kelihatan. Gitu ya? Halo? Oke. Nah, ini lainnya ini kelihatan sekarang. Yuk. Apa bagian apa ini? Korteks, dokter. renalis. Teks renalis, jangan lupa ya, lengkap. B, bentukan. Ini nih. Salah nih. Bentukan apa nih? Ini nih. Agak mencong. Agak jauh. Ini loh. Yang saya tunjuk. Kelihatan petunjuk saya? Bentukan apa ini? Makula densa. Yes. Makula densa. C, area. Polus. Polus urinalis, dokter. Yes. Dia bermuara ke tubulus Tubulus contortus proximal. proximal. Yes. Kalau ini makula densa ada di tubulus contortus distalis. Ini E area. Polus visceralis, dokter. No, vaskularis, bukan visceralis ya, jangan keliru. Visceralis itu salah. Vaskularis, ya. Sama-sama pakai V-nya. F mana F? Ada F-nya di mana ya F? F mana F-nya nggak kelihatan. Oke, ya lumer. Nggak usah. Oke, lanjut ya. Oke, ini bagian apa? Korteks renalis. D. C. B. Keseluruhan bentukan ya. Ayo. Kalau lihat panahnya di sebelah luar dari kapsula Bowman, berarti bentukan apa ini? Corpusculus renalis. Yes, corpusculus renalis. Oke, lalu C. Lumen? Arter. Yang mana? Proximal atau distal? Proximal. Proximal. Ini distalnya itu ya. Ini distal ya. Ini juga distal ya. Ini juga distal. Makanya itu ada bentukan apa? Ini loh. Apa? Padat gini. Makula Padat densa. makula densa ya. Oke. Udah ya. C.
proksimal, C proksimal, D distal, distal, distal. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Diulang-ulang sampai bosan. A, Cortex cortex renalis. renalis. Terus B, Glomerulus, Dok. glomerulus. Ini C, sel apa? Podosit. Yes, podosit. Ini area Cavum Bowman. area Polus urinalis. Polus urinalis. Polus urinalis. urinalis. Ini tubulus, Proksimal. tubulus contortusnya proksimal. Kan polus urinalis bermuara ke proksimal. Ya, ini proksimal, lebih merah yang proksimal ini. Kalau seperti ini itu semua yang distal. Nih ya. Udah tahu, sudah bisa membedakan ya. Ini distal. Kalau ini yang merah itu proksimal. Lihat, kelihatan ini. Mikrofili. Ya. Brush border. Oke, lanjut. Nah, yuk. Sekarang kita ada di mana ini? Bagian apa? Bagian Medula, Dok. medula. Ya, kan tidak ada corpusculus renalisnya. Hujan di tempatku. Oke, lihat kalau yang tebel-tebel begini, kelihatannya tuh epitelnya satu lapis, kubus, tapi kubusnya gendut banget tinggi. Ya, tuh kayak begini tuh namanya epitel selapis kubus yang tinggi. Ya, nah ini adalah ductus Coligentes. coligentes. Kalau lebih besar begini, sorry. Tadi kalau ductus itu yang lebih besar. Kalau ini tubulus. Ini tubulus coligentes, lalu ini ductusnya lebih besar, ya, lebih besar, dan nanti ini yang akan disebut sebagai ductus bellini. Aku salah yang ya benar, ductus. Yang lebih besar ductus ya. Nah, yang lebih kecil tubulus. Nah, sekarang lihat ini. Nah, ini, lalu ini, ya ada banyak di sini ya. Nah, itu. Sekarang yang ini yang paling jelas. Apa ini? Lihat nih. Loop of Henle yang tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kalau gini, tebal. Ya. Lihat enggak bedanya? Nih. Ini apa? Kalau yang ini, lihat. Tubulus yang mana? Tipis atau tebal? Tipis. Tipis, Dokter. Tipis. Ya. Ini banyak yang tipis memang di sini. Karena semakin jauh ke mana? Ke arah medula, semakin distal itu apa? Loop of Henle-nya yang tipis-tipis. Banyak. Ya. Kalau yang agak tebal itu berarti dia panjang dan nanti akan segera kembali ke proksimal, ke arah korteks. Ya. Oke, lanjut. Nggak terganggu ya? Hujannya keras banget. Oke, nah ini juga kita ada di bagian medula. Ya, lihat ini saluran-saluran. Ya, lihat ya. Ini ada saluran yang epitelnya tebal-tebal begini. Berarti ini apa? Tubulus coligentesnya. Ya. Lalu lihat ini. Lihat, bandingkan ini. Ini tipis gitu ya. Nah, dindingnya lihat tuh. Gitu ya tipis. Nah, bandingkan dengan yang ini. Ini dindingnya segini. Tuh ya. Berarti yang ini yang loop of Henle tipis, Dokter. tipis. Ini loop of Henle yang agak tebelan. Ini juga. Ya. Kalau ini tipis. Ya. Ini juga tipis. Kalau ini tebal. Itu ya. Bisa lihat toh bedanya. Nah, kalau ini apa? Ductus coligentesnya. Sama toh ini sama ini. Ini tubulus karena lebih kecil. Ini yang panjang, besar ini ductus coligentes atau ductus bellini. Itu ya. Oke, lanjut. Ini apa tadi? Ureter. Ureter itu lengkap saja karena ureter kan kecil. Ya. Nah ini lapisan-lapisannya. Ini epitelnya kan?
Epitel apa namanya tadi? Urotelium, karena ini adalah epitel peralihan di sistema urinalis, makanya disebut urotelium, ya. Enggak, ya. Oke, nah ini C berarti lapisan apa? Lapisan luar apa dalam? Ini lamina proprianya ya. Berarti ini lapisan apa? Lapisan luar, Polos. Dok. Lapisan luar, tak? Otak Lapisan polos. dalam, lapisan luarnya itu yang sebelah sini. Ini lapisan luar. Nah, lebih luar lagi, lebih pecah-pecah, nanti lebih halus, itu baru serosanya. Ya, ini lapisan ini. Ya, ini adalah lapisan dalam, tepat di bawah lamina proprianya. Ini epitelnya. Gitu ya? Halo? Oke, lanjut. Nah, ini adalah vesika urinaria. Ya, kenapa? Karena ada ini epitelnya besar dan berlipat-lipat, toh. Lalu epitel ini epitel peralihan, nama khususnya apa tadi? Urotelium. Urotelium. Kalau yang C ini adalah lapisan Lamina Dalam. propria. musculus detrusor, vesike, ya, otot polos, ya. Oke. Ya, sekarang saya cari lain. Ada yang mau tanya kali? Nah, oke ya. Ini ginjal, ini gambaran apa? Preparat ginjal ya kayak gini. Selalu ada bagian apa? Kalau di sebelah sini, berarti bagian apa ini? Cortex. Cortex Cortex renalis. ya, karena ada corpus glomus. Bagian sebelah sini, Medula. medulla ini batasnya. Kalau dindingnya tipis berarti vena arcuata, dindingnya agak tebelan, ini rusak, ini pembuluh darahnya. Ya, ini pokoknya vasa arcuata. Ya, berarti batas antara korteks dan medulla. Oke, ini korpus. Nah, ini kelihatan ini enggak? Apa ini? Apanya yo? Arteri sublobularis, dokter. Yes, arteriosana. Ini bentukannya kelihatan ya? Tuh. Apa tadi namanya? Nih, Medullary. medullary rays ya. Kemudian ini, nih dindingnya tipis ya. Apa ini? Vena sublobularis. Nah, sublobularis ya. Ini keseluruhan berarti corpusculus renalis banyak nih ya. Sampai dekat-dekat sini ada ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau diperbesar, ini bagian korteks. Kenapa? Karena ada corpusculus renalis. Di dalamnya glomerulus, luarnya kapsula Bowman. Ini bentukan ini, kelihatan bentukannya ini? Apa tadi? Medullaris, dokter. Yes, medullary rays ya. Kemudian dinding-dinding pembuluh darahnya. Ini kalau tebal seperti ini, kelihatan enggak tebalnya? Ini bukan tubulus loh ya. Ini dinding. Ya, dinding pembuluh darah. Berarti apa? Kalau tebal berarti arteri. Jelas nggak gambar ini? Kelihatan jelas nggak di kalian? Jelas, Halo? dokter. Jelas, dokter. Jelas, Yes, Dok. berarti ini apa? Berarti ini lumen apa? Ya, dekat sekali dengan polus. Apa ini? Polus apa ini? Vascularis. Area. Vascularis. Kalau yang sebelah sini polus urinalis. Berarti ini apa? Lumen, arteria, apa? Yang cabangnya nanti menjadi arteriola afferent. Sublobularis. Oke, lanjut. Nah, nih. Berarti ini di bagian apa? Cortex, dokter. Cortex. Korteks. Ini bentukan apa? Glomerulus. Glomerulus. Ini Kapsula Bowman. kapsula Bowman-nya ya. Ini area
Polus Polus urinalis. urinalis. Bermuara ke lumen. Tubulus Tubulus kontortus kontortus proximal. proximal. Yes. Bentukan Macula densa. ya pada lumen. Tubulus contortus distal. Yes. Enak tahu gampang. Ini sel. Varietas Iya, ini sel podosis. Fotosit. podosit. Yes, pinter. Dah, lanjut. Sama ya, lihat. Nah, tergantung nanti tunjuknya di mana ya. Oke. Lihat nih. Lalu ini. Lihat kelihatan enggak ini? Gini-gini ya. Ini tubulus yang distalis. Kenapa? Karena banyak ya. Kalau yang ini yang proximalis, proximalis gitu ya. Distalis. Nah, ini apa ini? Kelihatan enggak? Tubulus apa bukan? Nih. Bukan. Ini adalah arteria. Arteria apa kira-kira? Atau vena ini agak tipis dindingnya. Ya, kalau pembesaran yang lainnya lihat tuh. Ini pembuluh apa itu? Tubulusnya aja segini. Berarti ini apa? Vena ya. Vena apa nih? Halo? Sublobularis. Sublobularis. Ya. Oke, gampang toh. Lanjut. Di sini lanjutnya. Nah, ini. Ada banyak ya. Nah, ini apa tadi? Bentukan. Pertanyaannya bentukan. Macula Apa? densa. Macula densa. Ya, pada Tubulus tubulus kontortus distal. distalis. Yes, TC distalis kalau kamu mau singkat TC. Itu singkatan dari tubulus contortus, tapi distalisnya dipanjangin ya. Ini polus Urinalis. urinalis, ini polus vascularisnya di sini. Ini sel Podosit. jelas banget ya. Ini Varietalis. varietalis. Ini Varietalis. tubulus yang Distal. Contortus proksimal. proximal. Iya, karena ini yang distal. Lihat aja, ini lebih merah kan warnanya itu loh, warna sitoplasnya dibandingkan ini lebih pucat ya. Kalau yang distalis itu lebih pucat sitoplasmanya ya. Lihat ini semua merah-merah berarti yang proksimal ya. Oke, lanjut. Ini lihat. Ini apa tadi? Glomerulus. Ini polus atau area apa? Urinalis. Bermuara ke Tubulus contortus proximal. yes. Ya, kelihatan jelas lebih merah. Nah, ini ketemu lagi nih dia. Apa yo tadi? Vena sublobularis. Yes, vena sublobularis. Ini kalau kamu perhatikan di sini, kelihatan enggak? Ini. Ini sedikit lebih tebal ya dibandingkan ini ya. Ya. Nah, ini arterinya. Ini venanya. Ini arterianya. Nggak kelihatan jelas ya. Ya wis, nggak usah ditanyain ya. Oke, lanjut. Hmm. Ada yang mau tanya? Nih, kelihatan lagi nih venanya tadi. Polus vascularis, polus urinalis, gitu aja. Ini polus urinalis, ini keluar ke tubulus contortus proximalis, itu ya. Udah, pertanyaannya ya itu aja. Oke, nih. Oke, posisi di bagian Cortex. korteks. Ini bentukan. Kelihatan ya bentukannya. Apa tadi? Medullary. Medullaris. Yes, medullary. Ini satu ya, corpusculus renalis, corpusculus renalis. Ya, ini yang oke. Lanjut. Ini lumen apa ini? Lumen yang kayak begini berarti yang proksimal. Kalau ini lihat tuh,
lebih ini, sitoplasmanya lebih pucat ya, dan selnya lebih banyak. Berarti ini yang distal. Ini proksimal. Distal ini. Distalnya nggak begitu banyak di sini ya. Di situ distal ini banyak ya. Kalau yang lebih merah itu yang proksimal. Ini kelihatan enggak? Susah ya. Oke, lanjut. Nih, bentukan apa tadi? Belum merulus. Nih. Kelihatan bentukan di sini? Macula Macula densa. densa, Apa? dokter. Ya, pada Tubulus lumen contortus distal. distal ya. Ini distalnya ada juga di sini. Kelihatan enggak? Lebih pucat ya dibandingkan ini. Ini yang proksimal. Ini distal di sini juga ada. Oke. Ini di sini juga ada distal yang tebal, yang lebar. Ya. Ini mungkin bukan distal lagi, tapi sudah ke ductus colligentis. Ya, udah terlalu besar gini loh. Ini sudah ductus, cuman kita nggak, karena ini batas antar selnya nggak terlalu jelas. Ya, ini sebetulnya ada jelas juga ini batas antar selnya, cuman karena preparatnya nggak begitu bagus, sudah tua. Ini jadi nggak jelas. Ini sebetulnya adalah ductus colligentis atau ductus collectivus. Ya, karena besar-besar ini selnya. Beda dengan ini kan? Nah, ini lebih pipih. Nah, ini lihat. Nah, ini yang tubulus distal. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Kelihatan nih. Ini dinding apa? Dinding tubulus atau dinding pembuluh darah? Ini tubulus. Tubulus apa ayo ini? Proksimal atau distal? Distal. Ini proksimalnya. Proksimal. Ini Distal. distal. Ini apa? Pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah. Tebal berarti arteri. Tapi nggak kelihatan jelas posisinya di mana. Ya. Ini besar, cukup besar. Berarti kemungkinan ini adalah masih di arkuatanya. Ya. Oke, ini apa nih? Lo merulus ini. Kelihatan nggak? Macula densa. Macula densanya. Ya. Oke. Ini sama. Dua bentuknya lain. Pokoknya yang lebih merah berarti yang proksimal. Yang lebih pucat berarti yang distal. Ini polus. Polusnya agak susah ini ya. Terus nggak usah ditanya deh. Susah. Ini distal. Ini proksimal. Oke. Nah, nih. Lebih jelas. Oke, ini apa? Tubulus Proksimal, dokter. proksimal. Ini tubulus Distal. distal. Ini ya betul distal. Ini Proksimal. proksimal juga ya. Ini ayo apa? Distal. Distal. Nggak usah ragu. Ini yang lebih merah itu yang proksimal ya. Ini posisi di mana ini? Masih kelihatan enggak sedikit di sini. Jadi ini posisi di korteks karena ini kelihatan sedikit glomerulusnya ya. Masih di korteks. Ya, kiri jelas. Ini apa? Apa? Bentukan. Macula densa. Ya, pada lumen. Tubulus contortus distal. Yes, ini. Proximal. Ini bentukan. Glomerulus Ini sel. varietalis. Yes, kapsula Bowman jangan lupa. Ini sel. Podosit. Podosit. Kalau podosit ya sudah itu aja. Tapi kalau yang parietal harus disebut parietalnya siapa ya? Parietalnya kapsula Bowman. Nah ini ya kayak gini-gini aja. Udah kenal ya. Mau kayak gini. Ini agak pucat toh pewarnaannya atau mau ini lebih bagus ya. Sama. Ya toh? Gampang ya.
Oke, bisa jawab besok pertanyaannya atau ini, ayo. Bentukan, Medullary rays. yes. Di mana posisi? Bagian cortex ya. Ini, yang ini apa? Lumen apa? Tipis apa tebal? Tipis. Tipis, berarti Vena arcuata. vena arcuata ini yang Arteri. arterinya. Yes, kalau ini sudah yang Globularis. subglobularisnya. Ya, tergantung mana yang tebal, mana yang tipis. Lihat ya. Oke, kita jalan-jalan sebentar ya. Ini kita di korteks ya. Terus lihat sudah mulai masuk ke bagian medula. Medula. Kenapa? Karena ini batasnya antara korteks dan medula. Lihat ini. Ini arteria vena arcuata. Batas antara korteks dan medula. Kita jalan-jalan sebentar ya. Sampai di sini. Kita masuk, jadi dari korteks, ada banyak corpusculus renalis, kita masuk lebih ke dalam, ke arah medula, lebih ke distal. Ya, ini batas, jadi ini medula, ini korteks ya. Oke, lanjut. Nah, lihat. Mana batasnya? Ini. Arteria vena arcuata. Arteria vena arcuata, ini batasnya. Lihat. Apa ini? Kelihatan jelas. Apa ini? Medullary rays. Medullary Medullary rays. rays-nya. Ini posisi di mana kalau yang sebelah sini? Cortex renalis. Korteks ini kita masuk ke medula. Oke. Jalan lebih dalam. Lihat ya, lihat. Bentuknya bagaimana ini? Kayak garis-garis. Karena ini adalah saluran-saluran. Lihat di sini, ini masih bagian dari. Jadi satu begini ini yang disebut lobulus ginjal, gitu ya. Oke, semakin kita ke distal, ya, masuk ke medula, lebih distal, lebih jauh. Terus lihat, ini lebih besar-besar, berarti sudah ke arah ductus bellini, yaitu ductus collectivus yang membesar. Ya, betul ya? Nanti. Halo? Halo? Mengerti, dokter. Oke, ya. Terus masuk ke dalam, lihat. Tambah lama tambah besar lumennya, lubangnya ini loh. Berarti ini sudah sampai di daerah papilla renalis. Ini, ya. Ini lihat, dia mulai mengerucut, gitu ya. Ini sudah bagian luar. Jadi bagian luar dari apa? Yelumnya atau kaliks. Ya, kaliksnya. Lihat ya, semakin mengerucut. Nah, kelihatan ya mengerucutnya. Nah, ini sudah masuk ke arah kaliks, berarti epitelnya sudah epitel peralihan. Kaliks minor, kaliks mayor, pielum, ureter, vesika urinaria sampai sepertiga proksimal dari uretra. Itu semua epitel peralihan. Makanya disebut urotelium. Kelihatan ini ya. Ini ductus bellininya itu ya. Oke, yang sisanya yang ini ya itu tadi apa? Loop Henle-nya. Ya. Nah, tuh sampailah kita di ujung. Ya, ini papilla renalis. Sudah bisa tulis? Papilla renalis. Jadi ini bentukan kayak gini ini adalah ujung dari papilla renalis. Kenapa? Karena ini loh ductus bellininya semua bermuara ke papilla renalis. Ya, dari sini nanti dia membuka ke kaliks minor. Ya, makanya ini epitelnya epitel peralihan. Kalau yang di sini masih epitel selapis. Ya, kubus tambah lama tambah tinggi, akhirnya menjadi kolumner pendek. Ya, tidak kolumner tinggi-tinggi seperti yang di intestinum. Ya, ini kolumnya tapi pendek gitu ya, karena dia berasal dari kubus. Oke, ngerti ya sampai di sini? Jadi ini papilla renalis, bentukan papilla renalis. Apa ini? Bagian
Apa? Bagian apa? Bentukannya papilla renalis. Bagiannya apa? Medula. Apa? Medula renalis. Jangan lupa renalisnya ya. Medula ada di banyak organ loh lainnya, tapi ini adalah medula renalis. Oke? Ada yang mau tanya? Ini kalau agak jauh, nah, ini masuk ke apa ini? Area ini adalah area kaliks minor. Nanti beberapa kaliks minor akan gabung ke kaliks mayor lalu membentuk pielum. Ya, lihat ini epitelnya sudah epitel Peralihan. lihan. Ya. Kalau ini masih epitelnya ini ductus, ya, selapis silindris pendek. Oke, lanjut. Ya, lihat epitelnya bukan epitel peralihan, ini beda ya, lihat tuh. Epitel peralihan tuh seperti ini. Ya, kalau epitelnya si ini, ya seperti ini loh. Ya, masih kacau balau, rusak epitelnya. Oke. Nah, ini dari epitel selapis silindris pendek itu nanti berubah dulu menjadi berderet, baru nanti menjadi peralihan gitu ya. Oke, itu. Ini sudah jelas peralihan. Ini sudah masuk ke kaliks minor mayor ya. Ini masih di papilla renalis itu ya, hampir sama kan? Epitelnya si ductus bellini dengan ini. Oke. Nah, ini kembali lagi. Udah ya bosen. Oke ini aja deh. Ini apa? Tipis apa tebal dibandingkan ini? Ya kan? Dibandingkan ini. Ini dibandingkan ini. Selalu ada pasangan. Oh, sorry. Ini dibandingkan ini. Ini pembuluh darah. Ini yang lebih tipis atau yang lebih tebal yang mana? Yang ini apa yang putih apa yang merahan? Yang lebih tipis. Yang putih, Dok. Yang ini. Berarti ini adalah vena? Arcuat. No. Di sini loh. Sublobularis. Sublobularis, Dokter. Sublobularis ya, hati-hati. Ini di dalam korteks sudah ya. Ini tipis apa tebal dibandingkan ini temennya itu ini. Ini tipis ya. Oh yang lebih pucat ini biasanya yang vena ya. Jadinya ini lebih tebelan. Ya kelihatan tuh. Nah ini arteria sublobularis, ini vena. Vena arteri. Ini arteri vena. Kelihatan? Terlihat, Dokter. Oke, lanjut. Ini buktinya tebal ya. Ini vena, ini arteria. Corpusculus, glomerulus, ya. Oke, itu. Ini tipis, berarti vena. Enggak sih. Ini sisa kapsula Bowman kayaknya ya. Ini yang di sini nanti. Oke, susah, enggak usah ditanya. Oke, nih. Apa ini? Glomerulus, Dokter. Tulisnya. Ini susah ya. Aneh ya. Jelek nih gambar apanya nih. Ini sel-selnya banyak. Berarti ini supposed to be distalis. Sel-selnya sedikit, proximalis. Sel-selnya banyak, distalis. Walaupun hampir sama merahnya. Ini sel-selnya banyak, distalis. Sel-selnya banyak, kelihatan jelas, distalis. Yang ini hampir nggak kelihatan selnya, proximalis. Gitu. Ini distal. Polus, Vascularis. vascularis. Polus, Urinalis. urinalis. Terus gitu-gitu aja. Ini loh tebel ya. Nah. Nih. Ini polus, vascularis. Ini bentukan ya makula densa ya. Sini urinalisnya. Udah ya bosen ya. Sama ya. Tuh makula densa berarti distal. Urinalis, vascularis. Nah nih ke tubulus
proximalis. Berarti polus urinalis. Ini polus. Vasculari. Nah, ini bentukan Macula Macula densa. densa. pada Tubulus distal. Tubulus contor distal. yes. Ini lumen. Proximal. Tubulus contor proximal. Yes. Tuh kelihatan tuh ya. Ini dua. Ada dua kembar. Ini kelihatan ya. Nah, ini yang proksimal. Ini kenapa? Karena ini polus urinalis, porus vascularis, bentukan macula densa. Penyet corpusculus renalisnya. Oke, ini juga ya. Ini ke sini berarti ke yang proximalis. Oke. Ini bagian ayo apa? Medula. Medula. Medula Kalau yang sebelah sini bagian Cortex. cortex korteks. renalis. Berarti ini batas antara korteks dan medula. Oke, dindingnya tebal berarti? Arteri. Yes, Arcuata. ini dindingnya tipis berarti? Vena Vena arcuata. Vena arcuata. Yes, gampang toh. Nah, ini masuk ke medula. Kan? Karena tidak ada corpusculus. Berarti yang tebal-tebal yang lebar-lebar ini adalah tubulus coligentes atau kolektifus gitu ya. Kalau yang tipis-tipis ini berarti yang loop of Henle-nya ya. Segini kalian bisa lihat enggak loop of Henle tipis apa tebal? Angel ya. Nah, yang kelihatan cuman yang ini. Kalau yang kecil-kecil itu yang tubulusnya, kalau yang agak lebar, besar-besar ini yang ductus Bellini. Nih. Kelihatan kalau gini ya. Bagian apa? Medula. Lihat ini yang besar banget. Ini adalah yang ductus Bellini. Yang ini yang kecilan berarti yang tubulus collectivus atau tubulus coligentes. Oke. Tipis. Angel. Sebentar, saya carikan yang gampang aja. Nah, ini masih besar, berarti ini tebal. Ini ya, seperti ini. Ini yang lebih kecil, lebih tipis ya. Kalau ini tebal. Ya. Ini lebih lebar, tebal. Susah. Yang penting ini, tahu ya? Kalau yang lebar berarti yang ductus Bellini atau sebetulnya sama aja tuh. Mau dibilang ductus collectivus boleh. Yang mau dibilang ductus Bellini boleh, ya. Kalau yang lebih kecil ya tubulus. Oke. Nah, ini tambah seru. Pokoknya ini di bagian apa ini tadi? Bagian Medula apa? dokter. Medula. Kalau kelihatan besar-besar begini berarti Ductus coligentes. Ya. Kalau yang agak besar ductus, kalau agak kecil tubulus. Gitu ya. Oke, bilang ductus juga nggak apa-apa, bilang semua tubulus juga nggak apa-apa. Tapi jangan dikasih nama Bellini. Kalau Bellini cuman yang besar-besar aja, ya. Oke, nah ini lebih jelas. Kalau ini tipis pasti ya. Banyak tipisnya. Kenapa? Karena sudah banyak ini ductus-ductusnya ya, tambah kelihatan jelas tuh batas antar selnya. Ya berarti ini sudah jauh masuk ke dalam medula, ya lebih ke distal. Oke, ini apa? Sediaan apa? Ureter. Ini enggak bisa miss, enggak. Kira-kira kalian akan bingung dengan apa? Kan bisa dilihat tuh nanti ini sistem urinalis. Jadi jangan bilang ini appendix vermicularis. Ya. Ini kan enggak ada kriptonnya, enggak ada apa kumpulan-kumpulan limfositnya, ya kan bersih nih. Jadi ini adalah
ureter. Nah, lapisan ini, lapisan muskularis yang internus gitu loh. Bilang aja gitu. Muscularis internus. Kalau yang sebelah luar yang seperti begini itu muscularis externusnya. Itu ya. Ini epitel urotelium. Helium. Khusus ya. Sama ya. Tuh. Lapisan-lapisan ini serosanya banyak pembuluh-pembuluh darah. Ini uroteliumnya. Oke. Nah, ini apa ini? Sama. Ini ureter. Ini epitelnya, ini lamina proprianya itu tebal ya. Lalu ini ototnya. Ya. Otot-ototnya. Ini serosanya, ini pembuluh darah. Nah ini. Apa? Vesika urinaria. Tebal ya. Epitel peralihan nama khusus. Urotelium. Ini otot. Musculus Internal. detrusor vesicae. Itu. Ya. Gampang toh? Bisa tulis, tahu tulisannya detrusor vesicae. Ya, oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Halo? Nggak ada. Oke, sudah kelamaan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya. Kalau masih nggak mengerti, lihat di mikroskop nggak mengerti, jangan lupa selalu bertanya ke dokter Nita atau ke dokter Dia ya. Saya di ruang kuliah besok. Oke, terima kasih banyak.